Menentukan median menggunakan rumus N plus 1 dibagi 2. Nah, agar kita lebih jelas, kita langsung masuk pada contoh 1 untuk data tunggal yang tidak teratur. Tentukan median dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah datanya kita urutkan dari terkecil. Ini adalah syarat untuk menentukan median suatu data. Kita urutkan dari terkecil 4, 5, sampai terbesar 10. Nah, untuk menggunakan rumus N plus 1, maka data yang terurut tadi kita beri nomor, di mana N itu adalah banyak data atau nomor urut terakhir. Nomor urutnya adalah 4, kita beri nomor urut 1, 2, 3, hingga ke 11. Jadi banyak data 11, atau dengan kata lain N-nya sama dengan 11. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya, kita peroleh median terletak pada urutan ke-6. Lihat angka merah, 6. Nah, 6 itu letaknya adalah data 8. Jadi mediannya adalah 8. Nah, sekarang kita tahu bahwa rumus N plus 1 per 2 adalah tempat median berada. Kita lanjutkan pada contoh kedua ya. Ini untuk data tunggal yang tidak teratur dan mediannya tuh di antara dua data yang berbeda. Nah, tentukan median data tersebut. Seperti yang pertama tadi, untuk menentukan median, ya, data kita urutkan dari terkecil. Ini adalah syarat utama menentukan median. Kita urutkan 3, 4, 5, dan sampai terbesar adalah 9. Kita bariskan, ya. Kita urutkan dari terkecil. Nah, menggunakan rumus N plus 1 seperti tadi, contoh 1, ya. Data yang sudah terurut ini, kita bariskan, kita beri nomor urut. Urut ke-1, 2, 3, sampai ke 10. Jadi kelihatan datanya adalah 10. Orang N sama dengan 10. Nah, kita masukkan dalam rumus substitusi N plus 1. Terlihat di sini nomor urutnya 5,5 antara 5 dan 6. Jadi tidak tepat di data atau nilai, sehingga mediannya adalah 7 ditambah 8 per 2, 7,5. Kita jumlahkan, data terdekatnya 7 dan 8 dibagi 2. Ya. Ini untuk nomor urutnya tidak pas di datanya. Nah, contoh ketiga untuk data dalam bentuk tabel seperti ini. Bagaimana menentukan mediannya? Ayo coba dipikir. Nah, penyelesaiannya, ya, kalau datanya terlalu besar, ya, kita urutkan ini terlalu banyak frekuensinya, kita akan kesulitan. Maka kita perlu modifikasi tabelnya sehingga kita dapat menggunakan rumus N plus 1 per 2. Ingat ya,
N itu adalah jumlah semua frekuensi kalau dalam bentuk tabel. Nah, modifikasi sebagai berikut. Ada nilai frekuensi kumulatif. Jumlah frekuensinya 13. Frekuensi kumulatif pertama kita isi 2. Kemudian kita urutkan. 5 itu 1, 2. Kemudian berikutnya kumulatifnya kita tambah 5, tambah 3, 8. Nomor urutnya 6, 7, 8. 8 tambah 4, 12. Nomor urut 9 itu 9, 10, 11 sampai 12. Dan nomor 10, nilai 10 kita urutkan pada angka 13. Ingat ya, N adalah 13. Dan jumlah frekuensi 13 harus sama dengan kumulatif terakhir yaitu 13. Ini harus sama. Nah, tempat median N plus 1 kelihatan 7. Lihat angka 7 merah. Nah, itu urutan ke-7 adalah ditempati nilai 8. Jadi, mediannya sama dengan 8. Nah, bagaimana untuk median tabel tapi tempatnya di antara dua data yang berbeda? Tidak tepat seperti contoh yang ketiga tadi. Caranya hampir sama, ya. Seperti tadi penyelesaiannya. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Coba dulu ya. Nah, data kita modifikasi ya, supaya kita dapat menggunakan rumus N plus 1 dibagi 2. Ingat, N adalah jumlah semua frekuensi adalah jumlah data. Modifikasinya ada frekuensi kumulatif kita isi yang pertama, frekuensi jumlahnya 10, frekuensi kumulatif 1 sesuai dengan frekuensi yang nilai terendah. Kita bariskan 6 nomor urut 1, 7 nomor urut 2 sampai 5 sesuai frekuensi terakhir. 5. 5 tambah 2, 7. 8 kita urutkan nomor 6 dan 7. Dan nilai 9, frekuensi kumulatif 10, kita urutkan 8, 9, 10. N-nya adalah 10. Nah, jumlah frekuensi 10 harus sama dengan frekuensi kumulatif terakhir, yaitu 10. Tempat mediannya pada urutan ke N plus 1 per 2, kita substitusikan terdapat pada urutan 5,5, yaitu antara 5 dan 6. Jadi garis hijau antara 7 dan 8. Berarti mediannya 7 plus 8 dibagi 2. Bagus. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, silakan dikerjakan soal ini. Ada bagian A, B, dan C. Bagian A, data yang tidak teratur. Silakan dicoba. Jika ada kesulitan atau perlu cek, bisa ditulis di komentar di bawah ini ya. Nah, ini soal bagian pertama, bagian A. Tentukan median dari data bentuknya tidak teratur, tidak dalam bentuk tabel. Bagaimana? Sudah bisa? Nah, yang kedua, B, tentukan median dalam data bentuk tabel. Misalkan ini tabelnya hasil nilai kuisis. Yang pertama seperti ini, yang kedua nilai KHOT seperti itu. Masing-masing coba tentukan mediannya.
Ada apa? Ya, yang soal bagian C, tentukan median dari data berikut. Cukup besar ini datanya, panjang ya. Silahkan dicoba. Dan yang D, frekuensinya tidak ketahui A, B, dan C. Coba ditebak, dicari berapa pasangan A, B, dan C sehingga medianya 9, tapi jumlah frekuensi tetap 19. Coba temukan berapa kemungkinan nilai frekuensi A, B, dan C. Ya, agak berpikir sedikit ya. Nah, jika ada kendala baik dalam pemahaman materi, cross-check jawaban, maupun kasus soal bagian C dan D, dapat disampaikan dengan tag komentar di YouTube ini. Ya, salam edukasi. Selamat belajar, semoga berhasil.